Sahabat Syiar Sekolah, bulan Ramadan adalah momen istimewa bagi setiap muslim untuk meningkatkan ibadah sekaligus memperbaiki diri. Dalam rangka mengisi bulan suci ini dengan kegiatan yang penuh manfaat, keluarga besar sekolah mengadakan kajian Islami dengan tema Ramadan, waktu yang tepat untuk evaluasi diri sebagai seorang guru yang memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Mari kita simak bersama liputan kegiatan kajian Islami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kami hormati Ibu Ketua Yayasan Al-Mutmainnah dan juga seluruh kepala dari mulai PAUD, SD, SMP Al-Mutmainnah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, serta para asatiz wa asatizah setiap jenjang dari PAUD, SD beserta SMP. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ungkapkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita lewati 15 hari di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesempatan hingga penghujung bulan Ramadan, serta kita semua mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah pentingnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW senantiasa memperoleh limpahan syafaat dan pertolongan di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Mungkin ini pertemuan yang kedua saya kesini. Sebelumnya di 1 tahun yang lalu saya pernah diundang untuk mengisi ceramah Isra atau Maulid ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang kedua. Mudah-mudahan tidak bosan lihat muka ini karena mukanya sama. Mungkin di versi tahun yang berbeda saja. Hari ini saya diberikan tema ataupun judul dalam penyampaian kajian Islam kita atau kajian Islami, yaitu tentang Ramadan, waktu yang tepat untuk evaluasi diri sebagai seorang guru yang memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Tema ini sangat menarik sehingga saya bikin satu ringkasan tentang tema ini tadi. Yang pertama, kita garis bawahi ada 4 poin dalam tema ini. Yang pertama, Ramadan itu sendiri. Yang kedua, evaluasinya. Yang ketiga, gurunya. Yang keempat, dunia dan akhiratnya. Kita berangkat dari Ramadan terlebih dahulu. Sama-sama kita ketahui bahwa dalil tentang ibadah di bulan Ramadan ini sangat kerap kita dengar, terutama di televisi, di handphone. Ayat ini sering diucapkan. Bahkan ketika menjelang waktu berbuka itu, ayat ini sering diucapkan untuk sebagai utama dalam ayat Al-Quran mengenai poin tentang Ramadan. Sama-sama kita ketahui di Quran surah Al-Baqarah
ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin penting dalam ayat ini adalah ketika ayat ini dibuka dengan kata ya ayyuha, yaitu huruf nida yang menartikan bahwa siapapun dia, mau dia panggilan dekat, panggilan jauh, muda kah, tua kah, termasuk dalam panggilan ya ayyuha. Dan poin yang kedua adalah dalam ayat ini na'amanu, tentang orang-orang yang beriman. Maaf, nanti apalagi di penghujung 15 Ramadan ini, kita lihat ke pasar, ke tempat belanja, ke tempat apapun, kadang-kadang maaf, mungkin yang laki-laki kita lihat di warung sempat-sempatnya, kalau bahasa anak kini itu mokel bahasanya, karena konsep puasa di bulan Ramadan itu maaf tidak berhubungan dengan status Islam, tapi berhubungan dengan status indikator keimanan. Jadi kalau ditanya, itulah kenapa kadang-kadang maaf ada orang yang masuk di bulan suci Ramadan tapi tidak memiliki spirit Ramadan karena keimanannya tergantung di situ. Sisi lemah imannya tidak kuat sehingga dia bilang kerjaan saya berat Ustaz, jadi saya tidak puasa. Bahkan kalau dalam mutlak dari pagi niat itu tidak puasa, maka haram hukumnya. Ini poin yang pertama dalam ayat Al-Baqarah tadi 183. Lanjutan ayat ini, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Artinya ibadah puasa ini sudah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Namun praktiknya yang berbeda. Nah, jadi praktiknya berbeda nanti. Seperti halnya dengan sholat. Sholat itu sebelum zamannya Nabi Muhammad sudah ada, tapi praktiknya yang berbeda. Dan ayat ini dikait dengan kata la'allakum tattaqun, supaya kamu atau agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kunci dari ibadah puasa adalah menjadikan diri kita sebagai seorang hamba itu hamba yang bertakwa. Sedangkan ciri-ciri takwa dalam Al-Quran, baik pun dalam hadis, itu banyak keterangannya. Salah satunya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, poin tentang evaluasi. Ini menarik sekali. Kalau dalam pembelajaran, evaluasi itu terbagi menjadi dua. Mungkin Bapak Ibu asatiz wa asatizah lebih tahu karena selalu bergelut dalam dunia pendidikan. Evaluasi ini ada sifatnya di awal, ada sifatnya di akhir. Kalau sifatnya di akhir itu yang kita kenal sekarang dengan sumatif. Nah, jadi kalau dalam Islam pun ternyata dimuat dalam konsep evaluasi, dan ayat ini pun sering disampaikan para dai, penceramah atau mubaligh di Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan nafsu, artinya diri kalian atau jiwa kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan untuk esok hari. Artinya Islam sangat mengedepankan prinsip evaluasi. Begitupun kita sebagai seorang guru, kita dituntut untuk mengevaluasi. Siapa yang kita evaluasi? Banyak hal, terutama diri kita sendiri. Yang kedua, peserta didik atau murid, siswa-siswi. Yang ketiga, metode pembelajaran kita mungkin butuh kita evaluasi. Setelah itu hasil pembelajaran kita pun kita evaluasi. Jadi kalau ditanya, Islam ini lebih mengedepankan asas evaluasi juga penting. Evaluasi dalam bahasa Islam disebut dengan tasih atau hisab, yang bermakna penilaian, pemeriksaan, introspeksi diri, muhasabah. Jadi konsep evaluasi ini disebut dengan muhasabah juga. Dan ini
daripada tujuan evaluasi itu sebetulnya untuk memperbaiki diri kita. Apalagi kita sebagai seorang guru, izin asatis wa asatiza, guru ini cita-cita yang sangat mulia. Sampai pernah dikatakan dalam kitab Ta'limu Ta'lim, kalaulah ada seseorang yang mengajarkanmu satu huruf, itu pun berhak engkau sebut sebagai seorang guru. Apalagi kalau kita sekarang ini, berapa banyak pengetahuan atau kognitif kalau bahasa sekarang yang kita sampaikan, yang kita transfer kepada seorang siswa ataupun siswi, dan itu semua akan menjadi bekas memori untuk mereka ke depan. Boleh jadi nanti dari sekian banyak murid kita, siswa-siswi ini, 5 tahun yang akan datang, beliau tegur sapa kepada kita lupa kadang. Tapi mereka tidak akan lupa kepada kita. Dan itu pun pernah terjadi dengan saya. Waktu di tahun saya waktu masih kuliah S1 waktu dulu, ketika anak murid saya ngaji waktu itu masih kelas 4 SD kalau nggak salah, sekitar 7 sampai tes teknisi iya. Jadi kita lanjut tadi. Ketika 7 sampai 8 tahun yang akan datang, ketemu dia sama saya, salam, izin Pak, masih ingat tak dengan saya? Saya lupa, wajah sudah beda, tinggi badan sudah tidak sama, rupa juga sudah sama. Jadi saya bilang, siapa nak ya? Saya Zakaria Pak, murid Bapak dulu waktu ngajar ngaji di perumahan Bahari Makmur Mendalo. Masya Allah, sudah lebih tinggi dari saya. Seperti itu seorang murid yang mengingat gurunya. Makanya konsep guru itu dapatnya 2 Bapak Ibu sekalian, atau asatis wa asatizah, dapat dunia, dapat akhirat insyaallah. Makanya ketika ditanya konsep guru, yang paling penting itu adalah meluruskan niatnya tadi. Ini yang paling penting. Kalau ditanya memang maaf sekarang sudah banyak berita atau spekulasi tentang bermacam-macam berita yang tidak menyenangkan, maaf terhadap guru. Sampai saya lihat di media sosial itu maaf ya sulit kita bilangnya, apalagi ini bulan Ramadan, kalau ngomongin sesuatu yang itu nanti pahala puasanya tidak dapat. Nah, banyak itu. Dari segi maaf insentif guru itu lebih kecil daripada bla 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 yang sekarang beredar beritanya. Tapi jangan sangka guru itu pekerjaan yang paling tidak menyenangkan. Justru menjadi guru ini mendapatkan poin lebih. Karena disebutkan dalam beberapa hadis itu, hadis yang pertama, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim atau guru. Au muta'alliman, engkau jadilah orang yang mau belajar. Au mustami'an, jadilah engkau orang yang mau mendengarkan orang yang menyampaikan ilmu. Au muhibban, atau engkau cinta kepada orang yang menyampaikan ilmu, atau engkau cinta kepada ilmu tersebut. Wala takun khomisan, dan janganlah engkau jadi yang kelima. Disuruh jadi orang alim tidak mau, disuruh belajar tidak mau, disuruh mau mendengarkan juga tidak mau, disuruh cinta dengan orang yang punya ilmu atau cinta dengan ulama atau para kiai asatis atau siapapun tidak mau. Fatahlik, kata Rasulullah, maka engkau akan celaka. Di bulan Ramadan ini momentum yang sangat tepat untuk kita evaluasi diri, untuk kita selalu bermuhasabah. Kenapa? Karena maaf bulan Ramadan ini walaupun semangat kita ibadah tinggi, tapi aktivitas kita kadang-kadang etos kerjanya menurun. Karena fisik kita telah diuji. Lebih daripada 13 jam kita menahan lapar dan menahan haus. Dan itu pun kita melakukan pekerjaan seperti mana biasanya, dari pagi sampai ke sore seperti sekarang ini. Tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus
berusaha sampai nanti di penghujung Ramadan kita lebih bersemangat. Jangan sampai nanti evaluasi ini tidak berbekas. Karena evaluasi yang baik adalah membuat diri itu disebutkan dalam beberapa literatur. Yang pertama sebagai islah. Jadi evaluasi itu tujuan yang paling pentingnya adalah jadi tujuan daripada evaluasi itu yang paling penting islah. Islah itu artinya perbaikan diri. Jadi kalau ditanya kita sebagai seorang guru ini butuh evaluasi dah Ustaz? Butuh. Kalau ditanya butuh sekali evaluasi. Makanya begitupun ibadah puasa kita. Maka disebut Nabi itu kam min shaim, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju'i wal atos, kecuali dia dapat cuman maaf-maaf menahan lapar dan menahan haus. Kenapa orang puasa itu banyak yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya? Karena maaf-maaf masih suka berdusta. Kenapa berdusta Ustaz? Kadang-kadang maaf-maaf nih bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Kebetulan nanti di penghujung menjelang Ramadan, sekolah itu tiba, sekolah memberikan insentif. Sampai di penghujung nanti ditanya oleh istri, berapa gajian bulan ini bang? Misalnya 2 juta misalnya, disebutnya 1,5, 500 itu bohong dia. Nah ini hilang nih pahala puasa nih. Jadi jangan sampai nanti. Jadi konsep puasa ini beriringan dengan konsep evaluasi. Setiap hari kita harus evaluasi diri kita ini. Oh sudah 15 Ramadan ini, aku sudah khatam atau belum? Kalaupun belum khatam Al-Quran, bagi kita asatiz wa asatizah, paling tidak kita melakukan amalan dengan continue, atau bahasanya istiqomah. Walaupun sedikit tapi rutin. Justru ini amalan yang paling dicintai Allah. Ada orang yang setiap hari baca Al-Quran banyak tapi tidak rutin, tidak konsisten. Jadi sehari dia 1 juz, tapi 1 juz akan datang itu pekan depan. Justru ini keliru. Konsep dalam hadis itu ahabbu ilal a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai atau amalan yang paling disukai oleh Allah itu adwa muha au qalla an qalla dalam hadis yang lain. Amalan itu sedikit tapi rutin. Nah, ini yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita sebagai seorang guru, evaluasi ini penting. Tidak sekedar kepada diri kita sendiri, tapi kepada murid, dan juga kalau dalam bahasa sekarang itu disebut guru ini sebagai role model. Nah, yang mana tindak tanduk seorang guru ini menjadikan dia sosok yang sangat ditiru. Dari perilakunya, cara berjalannya, cara tutur katanya, dan itu semua menjadikan dia sebagai panutan. Supaya nanti kalau nanti akan datang anak-anak yang masih kecil dari kelas 1, kelas 2, dia itu melihat dan mempraktekkan apa yang dicontohkan atau apa yang dilakukan oleh gurunya. Kalau gurunya memperlakukan dirinya sebagai seorang yang baik dalam kerja ibadahnya, dalam penyampaian materi pembelajarannya, maka muridnya akan mencontoh. Guru tersebut santun sekali menyampaikannya. Guru tersebut enak sekali penyampaiannya. Jadi kita sebagai seorang guru pun berusaha untuk selalu mengupgrade ilmu pengetahuan, terutama model-model pembelajaran. Dan ini menjadikan kita penting sebagai seorang guru, karena tanggung jawab yang kita sampaikan ini dunia dan akhirat. Makanya nanti ada istilah mengajar dengan mendidik itu beda. Kalau mengajar, ada yang menyebutkan sekedar saja mengajar, tapi kalau mendidik itu sudah pasti dia mengajar. Mendidik itu tidak sebatas transfer ke knowledge, transfer pengetahuan, tapi dia juga transfer daripada aspek afektif sikapnya. Setelah itu apa lagi? Psikomotorik juga disampaikan. Makanya kita ini kan tujuan dalam pembelajaran itu menyampaikan kognitif, afektif,
psikomotorik. 3 yang kita sampaikan dalam pendidikan atau pembelajaran ini. Tidak boleh hanya salah satu. Kalau hanya salah satu, nanti ada yang timpang tindih, tidak sesuai, atau bahasanya tidak terintegrasi semua ilmu pengetahuan tadi. Karena kalau ditanya, ilmu pengetahuan ini satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Makanya setiap pembelajaran itu ada evaluasi. Entah itu di tengah-tengah atau istilahnya ada PTS kalau bahasanya. Apalagi sekarang ini sudah masuk dalam masa rentang waktu PTS ini bulan-bulan 3 kan. Nah nanti atau entah di pasca Ramadan, kalau tidak salah di pasca Ramadan biasanya PTS. Atau ada pun sekolah itu tidak sampai PTS tapi dia melakukan penilaian setiap sebulan sekali. Nah ini saking pentingnya evaluasi. Jadi konsep evaluasi ini dalam kajian kita hari ini sangat menarik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari para asatiz wa asatizah, yang mana memperbaiki esensi daripada niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang begitu banyak ujian dari siswa-siswi kita. Terkadang diuji dengan kesabaran. Sudah dijelaskan berpuluh-puluh kali tidak mengerti. Misalnya kan, ternyata salah satu muridnya Imam Syafi'i itu pernah ditanya, "Wahai guru, aku tidak pernah tahu apa yang kau sampaikan. Berulang kali kau sampaikan, aku tidak paham." Apa kata Imam Syafi'i? Seandainya ilmu ini dari diriku, maka aku ingin sekali menyuapkan langsung sendok ini kepada mulutmu. Tapi yakinlah bahwa ilmu ini bukan datang dariku. Ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selevel Imam Syafi'i, maaf masih mendapatkan seorang murid yang menjadikan dirinya diuji dengan kesabaran. Karena murid ini tingkat pengetahuannya pasti berbeda. Dalam satu kelas mungkin ada yang pengetahuannya sangat cepat menangkap pelajaran. Ada yang di tengah-tengah. Ada yang mungkin agak di bawah sedikit daripada tengah. Dan ini ujian untuk kita sebagai seorang guru. Mampu tidak kita mengemas pembelajaran ini sangat menarik sehingga siapapun di antara murid ini, baik dia pengetahuannya minim, menengah atau atas, bisa semua menyerap pelajaran yang kita sampaikan. Karena kita pertama dibatasi oleh waktu. Pembelajaran ini sangat terbatas oleh waktu. Sedangkan kita dituntut untuk menyelesaikan pembelajaran dalam waktu tertentu. Pembelajaran efektif itu pun terbatas. Dipotong lagi hari libur, dipotong lagi kadang-kadang rapat guru yang penting sangat mendesak tidak bisa ditunda. Jadi sangat banyak. Makanya prinsip evaluasi ini tidak hanya dari atasan, terutama kepala sekolah, tapi seorang guru pun berhak memutuskan evaluasi untuk pembelajaran yang diampuh atau yang dipegangnya melalui mata pelajaran dirinya. Karena kalau menunggu dari atasan, terkadang atasan sedang sibuk, guru sibuk menanyakan. Justru kita harus memanfaatkan yang ada, seperti melakukan dengan teman sejawat, sharing pengetahuan tentang pembelajaran. Mungkin aku ada kesulitan, dibantu seperti ini. Nah, jadi terciptalah evaluasi yang baik atau yang bagus. Karena apa? Di bulan puasa ini pun kalau kita tidak mengevaluasi diri kita, maka kita akan sekedar sudahlah, apalah bulan puasa, sudah lepas. Oh, tidak seperti itu. Justru bulan puasa ini Bapak Ibu memiliki tanggung jawab yang besar, dan itu poin pentingnya untuk mendapatkan kelebihan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini amalan dilipat gandakan. Jadi perbanyaklah niat kita. Sebelum berangkat banyak. Mungkin pada waktu beberapa yang lalu sudah dibahas masalah tentang niat. Bermacam-macam niat. Niat ini banyak. Makanya kata para ulama, satu amal perbuatan kalau niatnya banyak itu bisa dapat banyak-banyak. Contohnya saja niat kita mengajar. Pertama, selain ittiba'us sunnah, mengajar itu termasuk sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pun sebagai mu'allim. Bahasa mengajar itu banyak. Ada mu'allim,
ada mudarris, ada murabbi. Itu perbedaannya ada nanti kalau dibahas dalam kitab Kamus Bahasa Arab Al-Mu'jam itu nanti. Tapi saya tidak akan bahas itu karena itu waktu rentetannya jadi untuk waktu. Jadi beberapa poin dari 4 poin yang ingin saya sampaikan tadi. Dan ini konsep terakhirnya adalah dunia dan akhirat. Tanggung jawab dunia dan akhirat. Dan itu pun sesuai dengan doa setiap hari kita lantunkan, kita panjatkan setiap hari selesai kita melakukan aktivitas. Apa itu? Ada di Quran surah Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini hanya di Indonesia disebutkan doa sapu jagat. Padahal tidak ada istilahnya doa sapu jagat. Tapi doa ini menjadi doa pamungkas untuk kita yang sebagai seorang muallim atau siapapun, kita ingin hidup kita ini bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar daripada azab api neraka. Jadi kesimpulan ini saya sebetulnya sampai jam berapa ini Pak Kepala ini? Nanti sampai terus lewat nanti kasih tahu. Ya. Sampai jam berapa Ibu? Ini udah hampir setengah jam dah nanti. 3.15 ya? Ya. Oke. Nanti jam sebelumnya 3.15 nanti saya tutup. Jadi konsep dunia akhirat tadi sesuai temanya itu ada dalam Al-Quran. Setiap hari kita doa. Dan ini pun jadi doa yang wajib, jangan sampai tidak kita lantunkan. Maka kalau saya bilang doa sapu jagat ini jangan tinggal setiap hari. Kita ini terkadang minta yang kita inginkan, bukan minta yang kita butuhkan. Kadang-kadang maaf, ada saya waktu satu majelis itu ditanya, Ustadz, boleh tak doa ini pakai bahasa Indonesia? Boleh Pak, saya bilang. Tapi dalam hati Pak, cukup telingo yang mendengar Pak. Kenapa? Karena ada saya dulu berkawan, berdoa bersamping-sampingan. Dia minta pula doa, ya Allah kirimkanlah aku bini yang putih, hidung mancung, cantik, kayu pula ya Allah. Jadi terdengar pula dengan sayu. Saya bilang, amin lur. Saya bilang, sayu kan dengan kawan biasa bahasa dulur. Lur kau dengar doa aku tadi? Kau besarnya yang berdoa. Kata dia bilang, innallaha sami'un alim. Kata dia bilang, Allah tuh maha mendengar. Kata dia bilang, kalau kau doa besar-besar, dengarlah kanti samping kau. Kata dia bilang. Jadi kalau doa ini permintaannya khusus, cukup kita dengan Allah yang tahu, termasuklah malaikat. Seperti kita juga bulan Ramadan ini, ya Allah, terimalah segala apa yang telah aku ajarkan kepada muridku. Ya Allah, jadikanlah berkah ilmu yang aku sampaikan walau sedikit di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini kan kita tidak full sekolahnya. Ya tidak Pak, kepala sekolah ya? Tidak full. Tidak full 1 bulan. Paling berapa pekan Pak? 3 pekan ya? Lebih kurang 3 pekan. 1 pekan libur. Dan itu pun waktu yang ditunggu-tunggu oleh para asatiz wa asatizah kan. Nah, jadi 3 pekan ini manfaatkan, memperbanyak doa. Kita nih, maaf, memang sebagai seorang manusia dituntut untuk melakukan planning, perencanaan. Makanya nanti evaluasi itu didahului oleh planning, perencanaan. Makanya tidak bisa evaluasi itu tanpa perencanaan. Makanya harus ada pemetaan terlebih dahulu, perencanaan waktu bulan Ramadan. Pagi agendanya al-maksurat misalnya. Siang setelah itu sambung lagi sholat duha. Setelah itu baru pembelajaran. Baru lagi nanti setelah selesai melihat jurnal Ramadan misalnya. Kan ada biasanya di setiap sekolah itu melakukan atau membagikan jurnal Ramadan atau buku Ramadan, dicek setiap harinya. Setelah itu dicek lagi dengan segala macamnya. Dan ini butuh yang namanya planning, perencanaan yang matang. Dan kita sebagai seorang guru dituntut untuk itu. Makanya seorang guru itu dituntut untuk mempersiapkan, kalau bahasa dulu, RPP. Nah, dituntut untuk melakukan rencana atau rancangan pembelajaran sebelum pembelajaran itu dimulai. Dan itu disampaikan oleh kepala, dicek. Apa hari ini materinya? Oh, ini materinya tentang ibadah puasa misalnya. Nah, dicek terus, disampaikan. Tapi
tidak sekedar terbatas pengetahuan, yang mana kita ini dituntut juga untuk bersikap dan bisa diamalkan. Itulah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ketiga-tiga ini hal yang penting dalam pembelajaran. Contoh misal ada salah seorang guru kita yang mengajar Quran, materinya sudah disampaikan, pengetahuan tentang tajwid misalnya, sudah tuh sikapnya sudah ditampaikan, sudah tuh prakteknya pas tidak ketika dites baca Al-Quran. Nah tuh kadang-kadang maaf ada pengetahuannya sudah sampai tapi prakteknya belum. Baca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti ada yang ketinggalan aspek kolkolahnya tadi, pengetahuan kolkolahnya belum dipraktekkan. Pengetahuannya sudah ada tapi pas prakteknya belum. Ini butuh dievaluasi. Seperti itu pun pelajaran yang lain. Jadi kita sebagai seorang guru, tanggung jawab dunianya itu tadi menyampaikan pengetahuan dan berusaha membuat sikap anak ini lebih baik ataupun baik lagi daripada sebelumnya, dan prakteknya tadi kita dapatlah sebagai ilmu dan itu menjadi amal jariah untuk kita. Jadi itu kesimpulannya. Dalam materi evaluasi ini cuma 3 kesimpulannya. Pengetahuan disampaikan, sikap diterapkan baik, dan prakteknya dilakukan. Jadi jangan sampai nanti pengetahuan sudah disampaikan tapi sikapnya belum ada perubahan, prakteknya belum ada. Itu. Jadi makanya kalau kita melihat merujuk dari prinsip dahulu, kalau dulu itu sekolah tidak seperti zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu itu tidak disebutkan secara detail. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang harus mendetail semua. Dan dulu kelasnya cuma sedikit. Kalau dulu sekolah-sekolah yang lama itu sekolah cuma pakai sampai kelas 6 kalau dulu. Karena zaman dulu tidak ada sampai jenjang yang SMP, zaman dahulu banget. Ya. Tapi kalau sekarang semakin tinggi jenjang pendidikan, maka banyak juga yang menyebutkan bahwa semakin minim pula moral daripada generasi kita yang mendatang. Nah, inilah peranan kita, tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Karena kalau kita betul mendidik anak didik kita, insya Allah kita ini dapat, Bapak Ibu sekalian, itulah disebut dengan amal jariah tadi. Ilmu yang kita transferkan kepada anak murid sampai ke kita dan mengalir. Cuman kita tidak sadar dan kita belum memetik hasilnya sekarang di dunia, tapi di akhirat kita metiknya besok. Makanya kalau ditanya, kayak mana Ustadz supaya masjid itu ramai Ustadz? Saya bilang, sampaikan dulu fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan di masjid, dan dipancing dulu. Pancing apa Ustadz? Siapa yang ke masjid sholat tarawih tiap malam dapat 100.000, saya bilang. Pasti ramai insya Allah. Apalagi 15 malam terakhir ini, ibu-ibu atau bapak-bapak, asatiz wa asatiza, sering anak muda nanya saya ke saya, Bang, atau kadang saya ini dipanggil abang, kadang saya ini dipanggil Ustadz, boleh tak kami belanja baju lebaran itu di akhir-akhir Ramadan? Kenapa? Ngapu udah awal-awal be? Karena trennya belum keluar, model kekiniannya belum keluar, saya bilang. Katanya, nah ngapu kayak gitu? Kayak gitunya lah Ustadz, modelnya keluar di ujung. Saya bilang, apalagi pas malam takbiran. Saya bilang itu keliru. Karena malam takbiran itu disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, termasuk salah satu malam yang doa itu mustajab. Malam takbiran kita asik belanja, presale, buy one get one misalnya kan di pasar di Ramayana. Saya bilang bolehlah belanja ke Ramayana, WTC segala macam, ke Jamtos. Balik dari situ, buka Al-Quran, hamparkan sejadah, doa banyak-banyak. Karena yang namanya malam 1 Syawal atau malam hari raya Idul Fitri itu terhitung ba'da maghrib isyanya itu sudah terhitung. Jadi kalau 1 Syawal besok, misalnya malam ini sidang isbat, ditentukan 1 Syawal itu besok pagi, hari Jumat, berarti malam ini sudah termasuk 1 Syawal. Dan itu malam yang mustajab. Tapi bang, kami nyari baju itu biasa sampai jam 12 malam bang, katanya. Karena nak ngabisi duit bang, dari mama banyak bang duit, katanya.
Saya bilang, berapalah habis duit tuh, saya bilang. Balik itu masih sempat. Ya. Nah, tuh. Jadi ini yang terkadang anak-anak kekinian kurang mengerti konsep seperti ini. Padahal bulan puasa ini tidak semua orang yang mendapati atau bertemu di bulan suci Ramadan. Belum lama ini sekitar 5 atau 6 hari yang lalu ya, kita mengalami musibah, yaitu telah kehilangan ulama, salah satu ulama di Jambi, yaitu Ustaz Ahmad Al-Hudri, salah satu kawan juga saya dengan saya. Beliau salah satu muda juga umur beliau. Rasa saya umur beliau ini belum sampai kepala 4, tapi kepala 3 lah lewat. Kalau orang-orang yang itu pasti ngerti umur kepala 3 itu artinya 30 tahunan lewat, tapi kepala 4 belum ya. Muda beliau nih. Jadi banyak waktu itu kawan-kawan rombongan para dai itu, para ustadz, buat status. Beliau tuh malam sebelum besok paginya wafat, beliau masih buat status mengendarai mobil, ngidupkan lagu, mutarkan lagu tuh seperti mana lagu perpisahan kepada seorang ayah kepada anak gadisnya. Di pangkuannya duduk di sini sambil nyetir mobil. Dan pagi esok harinya beliau itu ziarah ke makam ayahandanya bersama anaknya. Masih kecil anaknya, kalau tidak salah masih kelas 4. Jadi saya bilang, inilah yang dimaksud dengan kematian itu teman yang paling dekat dengan kita. Maka kalau ditanya seberapa hebat kita merencanakan kehidupan kita saat ini, tidak sehebat skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang, pernah saya bilang update status, saya bilang sehebat-hebat sutradara yang ada di muka bumi ini tidak pernah sehebat skenario Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita merencanakan kehidupan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan mendatang, tapi itu bisa pupus harapan kita kalau Allah sudah menentukan skenario untuk kehidupan kita. Jadi saya bilang, inilah namanya kehidupan. Kadang tumbuh, kadang ganti, kadang hilang, kadang gugur. Seperti itu pun kita. Kita ini tidak selamanya menjadi seorang guru. Ada kalanya nanti kita ini bakal pensiun, tidak lagi menjadi seorang guru. Di saat itulah kita memetik hasil daripada yang kita tanam saat ini. Makanya bulan Ramadan ini dilalui 2 bulan yang disebut dengan 2 bulan penggandeng, yang itu semua tidak bisa terlewati kalau belum bisa melewati ini. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan. Makanya Rajab itu disebut Syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban itu disebut syahri, bulan diriku kata Rasulullah. Dan Ramadan itu syahru ummati, bulannya umatku. Makanya kalau ketika kita mengaku umat Nabi Muhammad, maka di bulan suci Ramadan ini bulan kita loh. Ini untuk kita. Makanya jangan lewati. Kesempatan Ramadan ini terbatas. Karena tanpa kita sadari ternyata ini sudah puasa ke-15 dan ini malam ke-16. Dalam sebahagian mazhab Imam Syafi'i dan sebagian NU, itu malam ini sudah mulai membaca kunut di masjid. Sudah berganti surah pendek yang itu menjadi awalnya Inna Anzalna atau Al-Qadar. Jadi tidak terasa sudah 15 hari kita lewati puasa ini, bulan Ramadan ini. Dan nanti tanpa sadar nanti sudah mulai menggema suara takbir, tahmid, tahlil di seluruh penjuru ujung dunia ini. Bahkan di sekitaran kita disambut pula dengan itu semua. Sampai kita sadar bahwa kok amalan aku masih sedikit ya sudah penghujung bulan Ramadan ini. Maka masih tersisa 15 hari ini. Mari kita evaluasi 15 hari ini kita sudah melakukan apa be? Kita sudah melakukan apa untuk diri kita. Kita sudah apa yang kita sudah kerjakan. Kira-kira sudah cukup apa belum? Nah, kalau belum, maka mari itu kita petakan kembali. Masih sempat Ustadz, tapi kami tidak sempat ngatamkan Quran Ustadz. Tidak apa-apa Bu Pak. Walaupun tidak khatam, 1 huruf di bulan Ramadan itu berlipat gandanya luar biasa. Kita ini tidak nampak. Maka kata para ulama, kenapa orang itu sangat susah untuk beramal? Salah satunya itulah kenapa pahala itu tidak ditampakkan. Disebutkan dalam awal surah juz 29 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang paling baik amal di antara kita ini tadi. Itulah kenapa waktu
salah seorang sahabat Nabi yang ketika rumahnya jauh dari masjid, ada yang menyebutkan riwayat 3 jam, berapa jam, namanya Sya'ban. Ketika ditanya dalam suatu ketika tidak ada dari jamaah itu, Rasulullah itu tahu mana Sya'ban. Tidak ada ya Rasulullah, datang. Didatangi rumahnya. Waktu didatangi rumahnya, di mana Sya'ban? Apa jawaban istrinya? Beliau sudah meninggal ya Rasulullah. Ketika sudah meninggal itu dia berucap, apa ucapannya? Kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Kata Rasulullah, tahukah engkau apa makna ucapan daripada suamimu ketika hendak meninggal tadi? Kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya apa? Kenapa tidak lebih jauh lagi masjid dari rumahku ya Allah, kalau aku tahu pahalanya sebanyak itu? Kalau kita sekarang, alhamdulillah Bapak Ibu, masjid tidak ada lebih dari 3 jam dari rumah kita. Tapi kenapa kita masih tidak tergerak hati untuk sering ke masjid? Nah, inilah ujiannya dari diri kita sendiri. Maka sering saya sebutkan, rumus istiqomah itu cuma sikok. Ini doa istiqomah ini cuma sikok. Coba ikuti sama-sama Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lantas paksa. Nah, betul Bu. Betul Bu Pak. Itulah doa supaya kita nih selalu semangat untuk ibadah. Kalau kita awalnya tidak paksa, insya Allah. Apalagi subuh nih. Kita nih bulan Ramadan ini tidurlah malam. Karena kita semangat untuk tadarus. Setelah itu bangun sahur dini hari. Jam 3 kalau ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Karena kalau suami dengan anaknya sahur jam 4, tidak mungkin pelak. Mak bundanya tadi jam 4 baru bangun. Kapan pula nak nyiapin lauk dengan segala macam. Jadi sebelum itu dan setelah itu pun mulai tidur cuma 3 sampai 4 jam atau cuma 5 jam misalnya. Nah, sudah sahur mulai rasa kantuk menyelimuti mata. Sehingga kalau sudah lewat apa bisikan syaitan? Tidurlah, hari masih senja. Nah, sudah tarik selimutlah, hari hujan pula. Sudah lewat. Tapi itulah kenapa salah satu hikmah sahur itu di akhir waktu, supaya kita tadi setelah itu segera bergegas bersiap-siap ke masjid untuk sholat ke masjid subuhnya. Tapi kalau kita sahur di awal, apalagi sahur jam 12, jam 11, itu namanya bukan sahur Bapak Ibu sekalian asatis wasatizah. Itu namanya kata orang Jambi makan dalu, makan tengah malam. Ya, tuh. Jadi sahur itu di ujung waktunya. Kalau berbuka puasa beda, di awal waktu disegerakan. Nah, ya, itu bedanya. Makanya berbuka puasa tuh disegerakan karena disebut dalam hadis itu qad manahallahu ta'ala shaimah farrohataini. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa yang pertama? Farhatan inda iftari. Yang kedua, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatan inda liqa'i rabbi. Yang kedua, kebahagiaan ketika dia bertemu Tuhannya. Makanya pahala puasa ini tadi disebut kullu amali bani adam lahu illa shaum. Setiap anak keturunan Adam itu amalnya langsung aku berikan pahalanya, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu dariku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas pahala puasa tersebut. Kenapa pahala puasa itu tidak disebutkan perbanyaknya? Karena satu-satunya amalan yang tidak terlihat oleh orang lain hanyalah puasa. Kalau kita sholat, tegak duduk kita sholat kelihatan oleh asatis lain. Kalau kita bayar zakat, kita kelihatan oleh asatizah lain. Kalau kita naik haji, kita kelihatan bahkan sampai buat status di medsos, aku lagi naik haji, ataupun umroh, ataupun amalan-amalan lain. Tapi kalau ibadah puasa tidak kelihatan. Contoh, sebelum kita berangkat ke sekolah, kita suntik vitamin dulu sebotol. Nampaknya segar bugar. Wih, segarnya kau hari ini puasa. Wah iyo, aku puasa. Orang puasa itu kuat. Rupanya lah suntik vitamin sebotol.
Ya, makanya pahala puasa ini tadi langsung dibalas Allah karena satu-satunya amalan yang hanya Allah, hambanya dan malaikatnya yang tahu. Nah, tuh. Jadi lebih kurang 4 menit lagi. Mungkin saya cukup dulu, tapi sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu dalam masalah prinsip evaluasi ini tadi. Nah, kalau prinsip evaluasi kesimpulannya dalam diri kita haruslah sifatnya yang pertama menyeluruh atau bahasa lainnya komprehensif. Dari segala aspek harus kita telaah betul-betul supaya evaluasi ini betul-betul berbekas. Yang kedua, evaluasi ini tidak sekedar hanya satu kali, misalnya setengah tahun sekali, tidak. Evaluasi ini sifatnya harus continue, artinya istiqomah bahasa gitu. Yang ketiga, aspek atau prinsip evaluasi ini harus bersifat objektif dan valid. Jadi kesimpulan dalam prinsip evaluasi ini bisa membuat kita menjadi seorang guru yang tanggung jawabnya dapat di dunia dan dapat di akhirat, dan ini bisa dipraktekkan dalam pembelajaran kita. Makanya kalau ada pembelajaran kita mungkin yang ada yang kurang, kita sifatkan dulu, menyeluruh dulu, mana yang kurang, apakah metodenya, apakah mungkin suasana kelasnya yang kurang menarik, ataukah dari penyampaiannya yang kurang, ataukah dari bermacam-macam aspek yang lain, atau mungkin bisa digunakan dengan metode teman sejawat dan yang lain-lain. Dan itu sifatnya harus istiqomah, rutin evaluasi ini. Jangan sekali dalam setahun misalnya kita baru lakukan evaluasi, tidak. Dan setelah itu baru sifatnya objektif, yang benar, yang real, sesuai harus, dan sesuai dengan datanya, sifatnya valid. Nah, seperti itu. Jadi itulah beberapa kesimpulan atau poin-poin yang dengan tema yang saya sampaikan tadi, Ramadan waktu yang tepat untuk evaluasi diri sebagai seorang guru yang memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu moderator untuk mungkin ada sesi pertanyaan. Nanti saya tutup di akhir. Demikian liputan kegiatan kajian Islami yang diselenggarakan dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan. Semoga melalui kegiatan ini kita semua dapat mengambil hikmah, memperbaiki diri, serta semakin menyadari besarnya amanah sebagai seorang pendidik. Ana selaku host pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian.